Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ketika kita duduk mendengarkan pujian seperti malaikat surga yang boleh menyapa kita dan konfirmasi, Tuhan Allah pengasih, menebus kita dan mati bagi kita semua. Dan Dia memberikan damai buat kita. Amin. Mari pada saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kasih-Mu yang begitu besar yang sudah Engkau wujud nyatakan bagi kami. Dengan mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini ya Tuhan. Yang dimana Tuhan sudah titipkan firman-Mu di dalam hati dan pikirannya. Dan biarlah hari ini dengan urapan daripada kuasa-Mu boleh memberitakan. Dan biarlah firman Tuhan yang diperdengarkan, diberitakan hari ini. Dengan ketundukan hati kami menerimanya. Dan kami mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini waktu-Mu, biar Roh Kudus-Mu dengan leluasa bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Love is a Verb. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari 1 Yohanes 3, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu, saya ada menuliskannya di layar di depan dan saya menggunakan terjemahan yang terbaru. Mungkin di handphone Bapak Ibu belum yang terbaru, tapi silakan untuk boleh menyimaknya di layar Bapak Ibu. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18, demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, memelihara dalam hati dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah sudah sangat sering kita mendengarkan khotbah tentang kasih melalui mimbar gereja? Kasih bukan sekedar perasaan hangat. Kasih adalah sikap yang nyata melalui sebuah tindakan. Saudara terkasih, ada seorang anak gadis SMA. Dia tidak pernah akur dengan papahnya. Papanya seorang pemabuk, seorang penjudi. Setiap hari bertengkar dengan anak gadis ini dan juga istrinya.
Dan anak gadis ini tidak pernah luput dari pukulan ayahnya. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun bisa diributkan. Saudara terkasih, relasi ayah dan anak perempuan ini semakin bertambah buruk ketika ibu atau istri dari ayahnya ini, yaitu mama dari anak perempuan ini, meninggal dunia. Suatu hari mereka bertengkar. Ayahnya memukul anaknya, saking hebatnya. Dan ujungnya dia mengusir anak perempuan ini dari rumahnya. Saudara, anak gadis ini masih SMA. Dia pergi, enggak bawa apa-apa. Dia meninggalkan rumahnya. Dan dia menangis dengan terseduh-seduh sambil berjalan, dan hari itu hujan lebat. Saudara bisa membayangkan kondisi itu? Tiba-tiba datang seorang dari belakang, ujuk-ujuk. Datang dengan payung dan memayungi dia. Menepuk pundak anak gadis ini dengan lembut dan dengan hangat. Dia berkata, "Nak, kamu mau kemana?" Dan anak gadis ini dia menoleh, dia melihat dengan air mata yang berlinang begitu luar biasa di wajahnya. Dan ternyata dia melihat seorang ibu tua yang dia kenal. Dan itu adalah tetangganya. Anak gadis itu memeluk dengan erat ibu itu, dia menangis. Dan ibu tua ini membawa dia pulang ke rumahnya, bukan ke rumah papanya tapi ke rumah ibunya ini, ibu tua ini. Ibu tua ini kemudian membuatkan segelas teh hangat, membuatkan makanan buat dia, bahkan meminjamkan baju ganti dan dia cuci bajunya. Dan dia memberikan tumpangan pada malam itu. Saudara, anak gadis ini karena sudah malam, ibu ini juga sudah tua, mau istirahat. Karena banyak unek-unek dalam hatinya, dia ceritakan kepada ibu tua ini. Dia ceritakan bagaimana perlakuan ayahnya terhadap dirinya. Dan semakin buruk, semakin parah semenjak ibunya meninggal dunia. Saudara, keesokan harinya si anak gadis ini harus tetap sekolah karena ada ulangan. Ibu tua ini mengantar anak ini ke sekolah. Setelah itu dia datang kepada kepala sekolah menjelaskan kondisi anak ini. Saudara, puji Tuhan, anak ini memang anak yang baik dan punya prestasi. Namun naasnya memang dia diperlakukan sangat tidak adil, sangat tidak baik oleh ayahnya. Akhirnya si kepala sekolah ini dia mengambil sebuah tindakan untuk bertemu dengan ayah dari gadis ini. Kepala sekolah ini bersedia menjadi mediasi antara ayah dan anak. Alhasil, sang ayah dengan egois mengatakan, "Saya tidak mau mengurusnya lagi. Terserah dia mau apa, dia mau makan apa, terserah dia mau tinggal di mana, terserah. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dan dia tidak perlu mengurus saya." Saudara, elus dada bukan? Dan dengan sedih, si anak gadis menerima kenyataan pahit ini. Namun hati dari sang kepala sekolah tergerak melihat kondisi anak ini. Dia menawarkan kepada anak gadis ini untuk tinggal di rumahnya dan tinggal bersama dengan anggota keluarganya. Dan anak gadis ini diterima dengan sangat baik, dididik dengan sangat baik, dikasihi dengan sangat baik. Dan pada akhirnya anak gadis ini dengan pertolongan kepala sekolah dan keluarganya, apa yang terjadi? Dia berhasil mengatasi kepahitan dan kesulitan hidupnya. Bahkan si anak gadis ini pun berhasil menyelesaikan sekolah di bangku SMA-nya dengan baik. Bahkan sampai menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Dan menemukan seorang pria yang baik pula dan membina keluarga. Saudara, sang kepala sekolah adalah seorang Kristen yang baik, seorang yang takut Tuhan. Sehingga dia dengan hati dan dengan rela dia menerima anak ini. Bahkan membiayai anak ini sampai anak gadis ini menikah. Dan dia tidak menuntut balas apapun. Saudara terkasih, saya mengutip perkataan dari David McKay. Dia katakan, kekristenan sejati adalah kasih yang bertindak. Saudara, kasih bukan sekedar perasaan hangat. Enggak. Kasih adalah sikap yang nyata melalui sebuah tindakan. Itu berarti mendahulukan orang lain dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri.
sebuah tindakan nyata bahwa kita peduli terhadap orang lain dan bukan hanya di bibir saja dan bukan hanya tahu mengucapkannya. Saudara, mengasihi orang lain ini bukan perintah baru Bapak Ibu, bukan. Karena sebelum Injil, yaitu di dalam perjanjian lama, di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18, Tuhan sendiri berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara, ini kata Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mengasihi orang lain sebesar Kristus mengasihi orang lain adalah sebuah revolusioner. Oleh sebab itu sekarang kita harus mengasihi orang lain berdasarkan kasih Kristus yang penuh pengorbanan bagi kita. Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu. Bagaimana kita mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita? Poin pertama saya adalah teladani kasih-Nya. Saudara yang terkasih, Yesus adalah teladan hidup mengenai kasih Allah. Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Nya, kita lihat pada teladan kasih-Nya. Maka sebenarnya kasih yang Kristus nyatakan kepada kita manusia yang berdosa adalah kasih yang tidak egois. Saudara, kasih yang tidak egois, kasih Kristus yang tidak egois, kalau kita pikirkan lebih dalam adalah seperti ini. Kristus, dia tidak punya kewajiban sama sekali untuk turun ke dalam dunia, untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib dan menyelamatkan kita. Dia tidak punya kewajiban itu. Dengan kasih-Nya yang tidak egois, kasih-Nya yang bertindak, dia melakukannya itu bagi saudara dan saya. Supaya bukan hanya kita menikmati akan kasih-Nya, tetapi dia mau supaya kita meneladaninya. Saudara yang terkasih, teladan kasih Kristus mau mengajarkan kita untuk melayani dan memberi, bukan menuntut untuk dilayani dan diberi. Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ketika kita meneladani akan kasih Kristus, maka ketika kita mengambil tindakan untuk melayani dan memberi, kita butuh yang namanya kerendahan hati. Butuh yang namanya mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan orang lain. Menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, dan ketika kita sedang mengasihi seseorang, tentu kita tidak sedang menunggu untuk dilayani dan diberi, bukan? Tetapi kita akan selalu mencari kesempatan untuk melayani dan memberi kepada orang yang kita kasihi. Saudara terkasih, meneladani kasih Kristus. Mungkin kita tidak harus mati bagi seseorang. Tetapi ada cara lain. Ada cara-cara lain untuk mewujudkan kasih yang penuh dengan pengorbanan selain dari memberi. Seperti apa? Mendengarkan keluh kesah kehidupan orang lain. Kita punya telinga untuk mendengar. Kita bisa menguatkan orang lain dengan doa. Mungkin ada orang yang saudara kenal hari ini, yang sedang bergumul dengan pergumulan hidup mereka, dengan masalah hidup mereka. Berikanlah kasih saudara sebisa mungkin. Berikanlah kasih sebisa saudara. Dan kemudian cobalah memberi sedikit, bahkan lebih dari sedikit. Lebih buat mereka. Mungkin itu waktu saudara. Mungkin itu tenaga saudara. Bahkan mungkin itu adalah uang saudara. Berilah dengan hikmat dan bijaksana. 1 Yohanes ayat 3 dan 8. Ayat 3
pasal 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Saudara yang terkasih, sebuah kisah dalam Alkitab yang tidak asing bagi kita, yaitu dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Di mana di situ ada sebuah percakapan seorang ahli Taurat. Dikatakan di dalam Alkitab dengan maksud untuk mencobai Yesus. Dan dia dengan penuh percaya diri, ahli Taurat ini mengutip Kitab Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18 untuk bertanya jawab dengan Yesus. Ahli Taurat ini adalah seorang yang mengerti secara benar bahwa hukum Taurat itu menuntut pengabdian total kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Ahli Taurat mulai dengan pertanyaannya kepada Yesus begini, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nanti perhatikan baik-baik. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Dia mengutip. Jawab orang ini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara, dari percakapan dan tanya jawab ini, seharusnya ahli Taurat ini sudah mendapatkan jawabannya, bukan? Bahkan Yesus sudah konfirmasi, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Lanjut di ayat 29. Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu, siapa sesamaku manusia?" Yesus mulai dengan sebuah cerita. Yesus jawab, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar untuk memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapa?" Jawab ahli Taurat, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Saudara yang terkasih, dari kisah ini muncul berbagai sikap atau respon terhadap kebutuhan orang lain. Bagi ahli Taurat, orang yang terluka itu adalah subjek untuk dibahas, topik pembicaraan. Bagi para penyamun, orang yang terluka itu adalah orang yang bisa dimanfaatkan dan dieksploitasi. Bagi orang religius, tadi dikatakan ada imam, ada Lewi. Bagi mereka, orang yang terluka itu adalah masalah yang harus dihindari. Bagi pemilik penginapan, orang yang terluka itu adalah pelanggan yang harus dilayani karena memang membayar biaya, sudah bayar harga.
Bagi orang Samaria, orang yang terluka itu adalah manusia yang patut diperhatikan dan dikasihi. Tapi bagaimana bagi Yesus? Saudara, bagi Yesus, mereka semua itu, dan bahkan kita semua, kita berharga. Sehingga ia rela mati bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, waktu kita diperhadapkan dengan kebutuhan orang lain, maka di situ timbul bermacam-macam sikap, bermacam-macam respon dari kita. Saudara, Yesus memakai kisah tentang orang Samaria yang baik hati, namun dipandang rendah untuk menjelaskan sikap seperti apa yang dapat ia terima. Saudara, kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, kita sering ternyata berada di posisi ahli Taurat. Bagi ahli Taurat, orang yang terluka itu adalah subjek untuk dibahas atau topik pembicaraan. Kita bersyukur kalau di tengah-tengah saudara ada orang yang seperti Samaria. Saudara, di sekitar kita ada anak yatim piatu, ada para janda tua. Mungkin mereka adalah orang-orang miskin yang Tuhan sengaja tempatkan mereka di sekeliling kita. Pertanyaan kita, pedulikah kita terhadap mereka? Dan apakah kita menahan kebaikan kita bagi mereka? Padahal sering Tuhan jadikan kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada mereka, namun kita tidak peka. Kita malah menjadi seperti ahli Taurat yang masih mempertanyakan, siapa sesama kita? Saudara, bisa jadi orang yang terluka itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Saudara terkasih, bagi ahli Taurat, orang yang paling tidak mungkin bertindak benar adalah orang Samaria. Dan lihat, sebenarnya waktu dia menjawab pertanyaan Yesus, ketika Yesus katakan, menurutmu siapa yang memberikan belas kasihan? Saudara, dia tidak menyebutkan Samaria. Dia dalam kisah Yesus, Tuhan katakan, ada seorang imam, ada seorang Lewi, ada seorang Samaria. Gampang hanya menjawab Samaria, bukan? Tapi dia katakan orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia sama sekali tidak mau menyebutkan kata Samaria. Karena hari itu, zaman itu, waktu itu, orang Yahudi membenci orang Samaria. Saudara yang terkasih, saudara lihat, sikap ahli Taurat ini memperlihatkan bahwa ia sesungguhnya tidak memiliki kasih. Di mana hal yang menurut dia sebelumnya diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, poin kedua kita adalah bagaimana kita mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi. Yang kedua, mengasihi dengan kasih Kristus. Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang begitu besar bagi kita, membuat dia mengorbankan hidupnya supaya kita yang mati ini, kita bisa hidup. Kasih kita terhadap sesama hendaknya juga seperti itu. Kasih yang seharusnya melampaui kata-kata, kasih yang harusnya melampaui perasaan sayang sekalipun. Kasih yang seharusnya bertindak, take action. Sehingga kita mau melayani, bahkan mengorbankan diri. Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada satu titik di mana saya berhenti dan saya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menangis luar biasa. Saya tidak tahu kenapa saya menangis, tapi saya merasa bagaimana Tuhan berbicara dengan spesifik. Ya, kita harus melayani, bahkan mengorbankan diri. Saudara yang terkasih, sekarang kita harus mengasihi orang lain. Bukan karena saya mau mengasihi. Tidak. Kita mau mengasihi orang lain berdasarkan kasih Kristus.
yang penuh pengorbanan bagi kita. Kasih yang seperti itu pula yang akan mampu membawa orang-orang yang belum percaya datang kepada Kristus. Saudara terkasih, beberapa hari yang lalu, tepat di hari Rabu kemarin, daerah Gandaria yang dekat gereja ini, terjadi sebuah kebakaran yang luar biasa dahsyat. Saudara, kami berdiri di tangga ini dan melihat kobaran api yang besar, kemudian merembet semakin besar, lantai 4 melihat api yang berkobar begitu dahsyat, saudara. Dan kami gak bisa ke situ berdoa. Dan itu menghanguskan banyak rumah penduduk. Banyak penduduk yang kehilangan harta milik mereka. Apa yang dapat gereja lakukan? Puji Tuhan. Jumat kemarin, bidang diakonia dengan bergegas memberikan bantuan kepada mereka, penduduk yang ada di sana yang membutuhkan. Penduduk di sana membutuhkan makanan bayi, mereka membutuhkan, anak-anak membutuhkan popok, air mineral, biskuit, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dan ketika kita berbicara tentang love is a verb, kasih itu menjadi sebuah tindakan nyata. Kasih itu menjadi sebuah tindakan nyata. Maka sesama kita adalah setiap orang yang membutuhkan tanpa memandang ras, tanpa memandang kepercayaan dan latar belakang sosial. Kasih berarti suatu tindakan atau bertindak untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Bahkan dimanapun saudara tinggal saat ini, di sekitar saudara, pasti ada orang-orang yang membutuhkan. Pasti ada. Dan tidak ada alasan yang tepat untuk saudara menolak untuk menolong mereka. Saudara, terlebih di bulan misi ini, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk memikirkan, mendoakan 1 atau 2 nama dari keluarga saudara, sahabat saudara, teman-teman saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Doakan mereka sungguh-sungguh. Ajak mereka ke gereja supaya mereka bisa menerima akan kasih Tuhan, menikmati akan kasih Tuhan, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Atau siapkan diri saudara baik dalam keadaan baik atau tidak untuk berani bersaksi tentang karya keselamatan dari salib Kristus yang sudah saudara terima. Beritakan, ceritakan, sharingkan Injil bagi mereka. Saudara, Tuhan bisa pakai saudara dengan cara apapun, Kita harus mengasihi mereka sebagaimana Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Dahulu hidup kita pun dalam kegelapan, tetapi sekarang hidup kita sudah ada di dalam terang kasih Kristus, puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mengasihani jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan ini. Saudara terkasih dalam Kristus, mengasihi dengan kasih Kristus bukan hanya terdengar dari ucapan saja, melainkan harus kita demonstrasikan, demonstrasikan kasih Kristus itu melalui tindakan kita kepada orang lain. Setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus memiliki kasih dalam hidup kita. Dan harus diwujud nyatakan dalam tindakan kita sehari-hari. 1 Korintus 4 ayat 7-8 berkata, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan, kasih tanpa perbuatan itu omong kosong. Tetapi perbuatan tanpa kasih itu pun sia-sia. Karena kasih dan perbuatan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Saudara terkasih, mari hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bawa pesan firman Tuhan ini pulang dan jadi saksi. Teladani kasih Kristus dan mengasihi dengan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu yang begitu besar yang sudah
dinyatakan terlebih dahulu bagi kami. Oleh sebab itu kasih yang kami terima ini tidak hanya berhenti sampai diri kami, namun kami mau mendemonstrasikannya bagi orang lain. Meneladani kasih-Mu dan mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihi kami. Kami mau belajar kepada Engkau, Sang Guru Agung, Tuhan kami yang hidup. Kami lemah, kami sering gagal. Namun firman-Mu itu boleh terus mengingatkan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Manusia sudah berhenti berbicara, namun kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan jadikan kami saluran berkat dan saksi-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.